Apa sih bedanya nabung sama investasi? Kenapa belakangan ini orang-orang lebih banyak ngebahas soal pentingnya berinvestasi kalau dibandingin sama nabung? Dan kapan sih waktu yang tepat buat nabung dan berinvestasi? Semua pertanyaan ini bakalan kita jawab di video ini. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan buat teman-teman yang belum nonton video perkenalan gua, nama gua Reza dan gua sudah berkarya di bidang accounting dan finance buat lebih dari 13 tahun. Di channel ini, gue bakal banyak ngebahas soal keuangan dan investasi, karir, dan juga review buku. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang perbedaan nabung dan investasi. Sebelum kita ngebahas dari aspek-aspek yang lebih dalam, pertama-tama kita bahas dulu nih dari definisinya. Kalau kita ngelihat dari definisinya, sebenarnya definisi bahasa Indonesianya ini agak kurang tepat. Makanya gue akan coba bahas dulu dari bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya kita perhatiin, bahasa Inggris dari tabungan adalah savings, atau kalau menabung berarti to save. Dan bahasa Inggrisnya investasi adalah investment, atau kalau kita melakukan sebuah kegiatan investasi berarti to invest. Kalau kita lihat, root words dari savings adalah save, yang artinya menyimpan. Dan menyimpan itu sendiri artinya adalah buat ditaruh di tempat yang lebih aman, supaya bisa dipakai di kemudian hari. Dari sini kelihatan nih, kalau tujuan utama dari menabung atau savings adalah buat menyimpan di tempat yang lebih aman, biar nggak hilang. Kalau kita ngomongin soal investasi, investasi itu berarti kita menaruh aset kita di suatu tempat dan ngarepin return di kemudian hari. Jadi secara mindset udah beda banget nih. Kalau kita ngomongin investasi, berarti kita ada ngarepin kenaikan atau return dari modal awal kita. Tapi bukannya tabungan juga dapat return ya? Bener sih, kalau kita nabung, kita juga akan dapat bunga. Tapi kalau kita bandingin lagi antara bunga yang kita dapetin sama inflasi, mungkin bunga yang kita dapetin itu bakalan sama atau malah lebih kecil. Jadi kalau kita ngitung real return dari tabungan kita, itu bisa nol atau bahkan negatif. Yang artinya, real value dari tabungan kita itu berkurang dari waktu ke waktu. Kalau kita ngomongin soal investasi, pastinya kita ngarepin real return yang lebih besar daripada inflasi. Jadi aset kita bakalan nambah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya kita lihat dari sisi likuiditas. Tabungan adalah salah satu instrumen keuangan yang paling liquid. Tabungan ini bisa diambil kapanpun kita mau. Kalau misalnya kita lagi ada kebutuhan, kita bisa tinggal datang aja ke bank atau ke ATM buat ngambil uang. Dan uang itu bisa langsung dipakai. Tapi kalau kita ngomongin soal investasi, investasi itu biasanya ada jangka waktunya. Misalnya kita ngomongin deposito. Nah, deposito ini ada masa jatuh temponya nih. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Kalau kita punya kebutuhan yang urgent, sebenarnya sih bisa aja deposito ini kita break. Tapi biasanya kita akan kehilangan sesuatu. Mungkin kita nggak akan dapat bunganya. Atau bahkan ada beberapa kasus di mana bank bakal kenain penalti kalau kita mau nge-break depositonya sebelum jatuh tempo. Buat investasi lain kayak reksadana dan saham, sebenarnya juga cukup fleksibel dan bisa dijual kapan aja. Tapi biasanya investasi kayak gini performance-nya bakal ngikutin kondisi pasar. Bisa jadi, waktu kita lagi butuh uang, marketnya lagi kurang bagus. Jadi, harga reksadana dan sahamnya itu juga lagi turun. Ya mau nggak mau deh, kita harus jual reksadana dan saham kita itu di harga yang ada saat itu. Terakhir kita akan ngebandingin dari sisi resiko. Kalau misalnya kita ngomongin resiko dari tabungan, resikonya itu rendah banget, bisa dibilang hampir nol. Jarang banget kan kita dengar berita tentang bank yang bangkrut atau uangnya dibawa lari. Ya iya sih, adalah 1-2 case. Tapi kejadian kayak gitu tuh jarang banget. Dan biasanya uang yang kita tabung itu bakalan dijamin sama LPS atau lembaga penjamin simpanan kalau emang tabungan kita itu memenuhi kriteria yang udah ditentuin. Lain misalnya kalau kita ngomongin investasi. Investasi ini punya risk yang lebih tinggi, walaupun di sisi lain, investasi ini juga ngasih return yang lebih tinggi. Resiko yang dihadapin sama investor juga lebih banyak, kayak resiko fluktuasi harga, resiko likuiditas, resiko default, dan lain-lain.
Kalau misalnya ditanya, kapan sih waktu yang paling tepat buat menabung dan investasi? Jawaban yang bakalan paling sering kita dengar, ya sekarang juga, atau secepatnya. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kenapa kita harus nabung dan investasi secepatnya? Karena kita mengenal konsep yang namanya time value of money dan compound interest. Uang yang kita tabung atau investasiin itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan makin lama akan makin besar. Return yang kita dapetin akan dibungain lagi, jadi efeknya akan jauh lebih besar ke depannya. Kalau kita lihat, belakangan ini orang-orang terus ngomongin soal investasi, 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 seolah-olah lupa sama yang namanya tabungan. Padahal kalau kita flashback ke 15 tahun yang lalu, orang-orang mungkin masih jarang banget yang ngomongin soal investasi. Semua orang masih rame ngomongin soal tabungan. Kalau misalnya sekarang udah lebih banyak orang yang ngomongin soal investasi dibandingin menabung, sebenarnya kita patut bangga. Karena investasi ini tingkatannya memang lebih tinggi kalau dibandingin sama menabung. Jadi ini artinya udah semakin banyak orang-orang yang melek secara keuangan. Tapi tetap aja, sebelum kita nabung atau berinvestasi, ada beberapa hal yang harus kita penuhin lebih dulu. Yang pertama, kita harus mapan dulu nih secara cash flow. Maksudnya mapan secara cash flow gimana nih? Jadi kita harus punya penghasilan yang lebih gede kalau dibandingin sama pengeluaran kita. Jadi at least kita punya cash flow yang positif. Nah, dengan cash flow yang positif ini, berarti kita bukan cuma udah mampu ngebiayain kebutuhan sehari-hari kita, tapi kita punya uang lebih yang bisa kita sisihin buat nabung atau investasi. Tipsnya di sini adalah buat bisa live below your means atau mempertahankan lifestyle kita sesuai dengan penghasilan kita. Jangan sampai pengeluaran kita itu lebih besar kalau dibandingin sama pendapatan kita. Selalu belajar buat nahan diri dan mikir 2 kali kalau misalnya kita lagi mau ngebeli barang-barang yang sebenarnya sifatnya keinginan dan bukan kebutuhan. Yang kedua, sebelum menabung atau berinvestasi, kita harus pastiin dulu kalau kita udah nggak punya pinjaman dan utang. Karena biasanya, bunga yang dikenain atas utang kita itu akan jauh lebih gede kalau dibandingin sama bunga yang akan kita dapetin dari tabungan. Akan jauh lebih baik buat kita buat lunasin dulu semua kewajiban kita. Baru deh kita mulai menabung. Tapi ada juga ya case-case tertentu yang memang butuh uang yang cukup besar kayak buat beli rumah. Buat case-case seperti ini, kalian boleh aja untuk mengambil pinjaman. Yang ketiga, kita harus punya dana darurat. Dana darurat ini besarannya beragam. Biasanya minimum sebanyak 3 kali pengeluaran bulanan buat mereka yang masih single dan belum punya tanggungan, 6 kali pengeluaran bulanan buat mereka yang udah punya suami atau istri dan tanpa tanggungan lainnya, dan 12 kali pengeluaran bulanan buat mereka yang udah berkeluarga dan punya tambahan tanggungan kayak orang tuanya atau punya anak. Dana darurat ini penting buat mastiin bahwa kita punya cadangan uang yang bisa kita pakai di saat-saat yang kita nggak duga, kayak lagi sakit mendadak atau kena PHK dan lain-lain. Makanya itu penting banget buat kita buat punya dana darurat dulu sebelum mutusin buat menabung atau investasi. Yang terakhir dari sisi risk protection atau asuransi. Kalau dari sisi asuransi ini mungkin lebih gampangnya kayak begini. There is no use of having so much money when you cannot enjoy it. Atau nggak ada gunanya kita punya banyak uang kalau ujung-ujungnya kita nggak bisa nikmatin uang itu. Misalnya karena kita sakit-sakitan. Anggap aja asuransi ini sebagai investasi kita buat kesehatan dan kenyamanan di hari tua. Asuransi ini juga bisa kita lihat sebagai proteksi buat diri kita dan orang-orang yang kita sayangin. Setelah semua fondasi ini selesai kita bangun nih, baru deh kita mulai nabung. Dan setelah tabungan kita udah mulai terkumpul, baru kita sisihin sebagian tabungan kita itu buat diinvestasiin. Jadi memang disaranin juga buat kita buat jangan naruh semua uang kita itu buat berinvestasi. Harus ada sebagian juga yang disisihin buat ditabung. Karena memang investasi itu ada resikonya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga lewat video ini kalian lebih ada gambaran ya tentang bedanya nabung dan investasi. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang nabung dan investasi atau komentar tentang apapun, boleh leave komentarnya di bawah.
Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.